Morning, Morning, well, bro. how are you today? I'm I'm fine, fine. thank Really great you. How are today. you? Great. Thank About you. Okay. you? Yeah, so I am great today, everyone. Welcome to our class today. So, in this beautiful meeting, we are going to continue our last lesson. Okay. Materi kita kemarin tentang kardinal dan ordinal serta Ordinal. subjek dan objek. Nah, hari ini kita sambung dulu ke materi yang kemarin. A lot of things that we will discuss today. Jadi kita langsung mulai ya, because time is only 1 hour. It's limited. Okay. Here we go. Ya, kemarin kita membedakan tentang fraction, membedakan tentang cardinal dan ordinal numbers. Nah, saat ini kita akan membahas tentang fraction. Sebelumnya kita harus ingat-ingat bahwa cardinal fungsinya hanya untuk menghitung jumlah, kalau ordinal untuk mengatakan suatu tingkatan, level, urutan, dan sebagainya. Terus kemudian untuk fraction, fraction ini pecahan, meskipun sistem fraction tidak digunakan setiap waktu, setiap hari, tapi kita penting untuk mempelajari ini. Oke, we don't know apa yang akan kita ucapkan berikutnya ya. Jadi tetap kita harus pelajari. Yang pertama, we write, ini cara kita menulis. Kemudian ada juga we say, cara kita mengatakannya. Kita bedakan sebentar karena ada sedikit perbedaan di sini. Yang pertama ada kata seperdua. Seperdua itu 1/2, bisa dibaca a half, bisa juga dibaca 1/2. Oke, boleh dibaca a half atau 1/2. Tapi di sini biasanya orang lebih banyak yang mengatakan kata a half daripada 1/2. Seperdua atau setengah. Kalau seperempat, itu ada yang mengatakan a quarter, ada juga yang mengatakan 1/4. Tapi lebih banyak digunakan yang a quarter daripada 1/4. Seperti itu. Ya. Nah, kalau seperdua sama seperempat, dia memiliki penyebutan tersendiri. Sedangkan 3/4, memang ada yang mengatakan 3/4, tapi ada juga yang mengatakan seperti ini. 3/4. Oke. Kalau 3/4 itu eh, sorry, 3/4 lebih banyak digunakan ya, 3/4. Jadi teman-teman, selain angka seperdua sama seperempat, dia cara membacanya seperti ini. Angka sebelum garis miring itu dibaca kardinal, setelah garis miring dibaca ordinal. 4 kan fourth ya, seperti ini. Terus jangan lupa dikasih S. Kasih S. Ini dikasih S apabila angka sebelum garis miring itu adalah 2 ke atas. 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Contoh lain. 1/3. 1/3 dibacanya bisa 1/3 atau a third. Kalau a third dia itu artikel ya. Kalau teman-teman belum bisa menggunakan artikel, eh, minggu depan, oke, di hari Kamis akan kita pelajari itu. A third or 1/3. Nah, nggak perlu pakai tambahan S. Tapi kalau 2/3 dia ada tambahannya. 2/3. Di sini ada tambahan S. Kenapa? Karena sebelum garis miring angkanya 2. Seperti itu. Third-nya ordinal. 1/5 a fifth atau 1/5. 3/5 3/5. 1/8 an eighth or 1/8. Ya, kurang H ini terusnya. Oke. 5/8, oke, itu 5/8 sama kurang H juga ya. Then what else? Eh 1/1/2. Nah, 1/1/2. Kalau ini 1/2 ya. 1/2 dibaca 1 1/2. Oke, 5/3/4 dibaca 5 3/4 atau 5 3/4 juga boleh. Seperti itu.
Jadi kalau ada apa namanya, ada bulatan sama pecahannya, misal nih teman-teman beli gula berapa, 1 kilo sepertiga misalnya, berarti cara membacanya adalah one and one third, one and one third. Oke. Tapi kalau kita misalnya bacanya misalnya satu, kemudian 3/2, dibacanya berarti gimana teman-teman? How to say that? Cara mengatakannya. 1 3 seconds. One, N-nya jangan lupa. One One and, and 3 seconds. ya, 3 seconds. Second. Ya, 1 and 3 seconds. Ini untuk One. fraction. Kenapa kok pakai S? Karena angka sebelum garis miring itu tiga. Tiga. Three. Seperti itu. Second. Oke? Is it Yeah. understandable? Bisa difahami teman-teman? Yes, we understand. Alright. Very good. Ini untuk fraction. Kalau teman-teman suka beli sesuatu yang pecahan seperti itu, we can use that. Kemudian lanjutannya ada di decimal. Oke, decimal itu koma. To indicate decimal number, we use point. And this includes money such as dollar and cents. Okay. But remember that we use comma to separate thousand, and be careful with commas. Okay. Kalau apa namanya, kita menggunakan koma ini agak sedikit berbeda dengan jumlah ya. Biasanya itu kita sering menggunakan ini Indicate decimal number. untuk apa namanya, ketika teman-teman nulis PowerPoint atau nulis di apa namanya, Microsoft, mungkin Microsoft Word, di Word itu kan ada biasanya ada kayak poin pertama, kayak ada poin 1.1, oke, 1.1, 1.2 dan sebagainya. Nah, ini cara mengatakannya 0.3 itu dibacanya 0.3, or you can say 0.3. Sedangkan yang kedua 3.45 itu dibacanya bukan, itu dibacanya 3.45. 3.45 bukan 3.45. Jadi setelah titik itu dibacanya satu persatu, tidak apa namanya, tidak keseluruhan. 98.4, 98.4. Kita buat contoh misalnya buat mata uang nih. Kita ambil apa namanya, $1 Singapura ya, di Indonesia itu kan sekitar 12.807.47. Nah, ini setelah titik ini 47-nya dibacanya adalah 0.47. Bukan 0.47. Seperti itu. Oke, bukan 0.47. Tapi kalau sebelumnya, it's normal. $1.55. Oke. $700 karena dia apa namanya, jumlah nolnya tidak banyak ya. Sama kalau teman-teman juga biasanya sering menyingkatkan kayak 1,5 juta, teman-teman sebutnya cuman 1.5 millions, itu boleh itu. Oke, 1.5 millions. Kalau dolar satu aja, oke, 155 cents it's enough. Meskipun di sini tulisnya ada titik, dia untuk memisahkan aja. Seperti itu. Oke, so kalau buat mata uang yang banyak, jumlah misalnya, contoh seperti ini 12.000, 12,807 or 807.47. That's for decimal numbers. Misalnya lagi teman-teman baca sebuah artikel yang mana di paragrafnya itu ada paragraf ke 12.123 misalnya, maka tetap dibaca 12.123 seperti itu.
12, 1, 2, 3. Three. Okay? Is it Okay. clear, guys? Yes. Thank you so much. Nah, ini tentang decimal numbers dan juga fraction numbers. Nah, eh, meskipun tidak semuanya itu sering digunakan dalam sehari-hari, terutama kalau nomor ya, yang sering kita gunakan itu adalah eh, cardinal. Itu paling sering digunakan. So, make it for daily, guys. Okay? Karena bahasa Inggris itu keseringan berbicara akan semakin sering berbicara, akan semakin bagus. Di kampung Inggris itu saya kasih gambaran ya. Di kampung Inggris itu ada eh, tempat tinggal tipe 2. Tipe pertama itu kos-kosan. Tidak ada yang ngatur. Teman-teman hanya ngekos kayak di kampus biasa ya. Tidur di situ, makan di situ. Oke. Dan habis itu udah nggak ada yang ngatur. Paling cuma ngingetin ibu kosnya jangan lupa sampahnya disapu dan sebagainya. Nah, yang kedua itu dia menggunakan English area. Ketika you masuk ke rumah itu, always speak English. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Terutama bagi yang sudah 3 bulan ke atas. Nah, ternyata itu menjadi kebiasaan. Every single thing you do, okay, with English, guys, is with English. Mau ke toilet, mau makan, semuanya pakai bahasa Inggris. Oke, bahkan yang baru-baru pun juga mereka kadang ikut-ikutin gitu. Itu di kampung Inggris ada yang seperti namanya English area. Biasanya motonya adalah no no English no service. Ya kalau nggak pakai bahasa Inggris juga nggak dilayanin, nggak diajak ngobrol. Oke, ada yang seperti itu. Dan saya juga pernah ngajar di international school. Sekolahnya menerapkan bilingual. Oke, ada kelas bilingual yang mana anak-anaknya pakai bahasa Inggris, anak lain nggak pakai bahasa Inggris. Terus ketika saya tanya salah satu yang SD, tanya, kenapa kamu nggak main sama kelas sana? Because they don't speak English. Mereka nggak, why? So why don't you wanna play with them? Ya, if they speak bahasa, so I will speak bahasa too. So my English will bad. They say like that. Meskipun grammarnya nggak bagus, tapi tetap confidence buat speaking. Oke, karena bahasa itu sifatnya menular ya. Oke, terutama buat anak kecil. You invite them to speak, and everyone will follow you. Silakan, bisa digunakan. Nomor itu simple banget, ada caranya ya. Tapi teman-teman kalau jarang digunakan juga akan lupa. Mau mengatakan 30 bukannya 30 malah 13. Seperti itu. Oke. Jualan apa namanya? Seblak misalnya ditanya how much is it? Karena harganya 30. Okay. You are wrong to say, oh, it's 13,000. Harusnya 30 30. Akhirnya sudah terlanjur ngomong 13. Oke, Jadi akhirnya 30. rugi ya. Oke, rugi jadinya. Alright. So, juga mempengaruhi teman-teman. So that's why you have to get used to. Nah, sekarang kita bahas jam. Setelah jam nanti kita baru bahas ada difference ya perbedaannya antara British dan American di last buat last meeting nanti, sorry, di akhir sesi nanti. Saya akan bahas tentang bagian British dulu karena British lebih sulit daripada Amerika. Kenapa saya bahas British yang pertama? Satu lebih sulit dan teman-teman di sini ada mungkin yang kedepannya mau ke luar tapi ke daerah Eropa yang banyak orang pakai British. Ada mungkin yang ke Amerika. Jadi saya ajarkan dua-duanya saja. Pertama, jam penggunaannya ada dua. Ada versi British, ada versi American. Nah, kalau versi British, dia penyebutannya itu lawan balik dari bahasa Indonesia. Kita biasanya orang Indonesia, kalau nyebutin jam, itu identik dengan jamnya dulu baru menitnya. Misal, kita mengatakan jam 10 lewat 17 menit. Jam 10 lewat 17. Seperti itu. Tapi kalau orang British, dia dibalik. Jam menitnya dulu yang disebut, baru jamnya. Oke, menit baru kemudian jamnya disebutnya seperti itu. Ya, jadi dia agak sedikit sulit di bagian sini. Nah,
Ada beberapa kosakata yang harus teman-teman ingat. Satu, time, hour, satu jam bacanya hour. Pass artinya lewat. Pass itu artinya bisa lewat, bisa juga bermakna lebih ya. Pass lewat atau lebih. To artinya menuju. To artinya menuju. O'clock itu tepat tepat waktu. So, kalau teman-teman mengatakan jam 10 tepat, so you can say 10 o'clock. Jam 11 tepat, 11 o'clock. Kalau ada menitnya nggak perlu pakai o'clock, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, terus ada watch itu jam tangan, ada clock, sorry ya, clock jam dinding. So ada a clock, ada clock. Terus ada a half. A half itu artinya 30 menit. So, dalam British, 30 menit itu dibacanya adalah a half. Bukan 30 minutes. Ini berbeda ya. 30 menit dibacanya adalah a half, bukan 30 minutes. Dan 15 menit itu cara membacanya adalah a quarter. Bukan 15 minutes. Ingat, bukan 15 minutes. Ini khusus untuk penyebutan yang angka menit ke-30 sama menit ke-15. Agak sedikit berbeda. Terus ada minutes, ada second, detik. Ya, second itu detik. Kemudian ada AM sama PM. AM itu anti-meridian, jam 12 malam sampai jam 12 siang. PM itu post-meridian, jam 12 siang sampai jam 12 malam. Penggunaannya bagaimana? Biasanya gini, PM sama AM itu digunakan untuk mengatakan jadwal, tidak untuk mengatakan jam saat ini ya, untuk mengatakan jadwal. Dan terus eh, orang itu kan kalau menggunakan jam itu ada yang menggunakan format 24, sorry. Format 24, ada yang menggunakan format 12. Oke. Nah, ini tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Kalau teman-teman menggunakan format yang 24 jam, maka nggak perlu pakai AM sama PM. Seperti itu. Contoh nih, setelah jam 12 itu jam 13 ya, 13 o'clock. Jadi nggak usah mengatakan kata AM sama PM, karena orang sudah tahu kalau jam 13 pasti dia siang. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau apa namanya menggunakan format 12, setelah jam 12 itu kembali ke jam 1 lagi kan? Ya enggak? Nah, itu perlu menggunakan kata AM sama PM. Kalau jam 1 AM berarti jam 1 pagi, kalau jam 1 PM berarti jam 1 siang. Sama kayak sekarang. Sekarang ini jam berapa? Jam 10. Ini AM. Kalau nanti malam jam 10 malam berarti PM. Biasanya digunakan untuk jadwal. Kayak contohnya, guys, jangan lupa besok kita ada pertemuan at 7 p.m. 7 o'clock p.m. Jam 7 malam berarti p.m. evening seperti itu. Okay? Is it clear vocabularies-nya? AM dan PM, everyone? Clear, bro. Any question? Yes, bro. Yes ya. Atau boleh diganti kok, AM Please. PM-nya boleh diganti menggunakan kata apa namanya? Kata morning, afternoon atau evening, bebas, boleh-boleh Yeah. saja. Okay, that's okay. Nah, sekarang kita langsung ke penyebutan jamnya. Oke. Ini saya mute dulu teman-teman ya. Nanti kalau mau bertanya boleh di Zoom chat nggak apa-apa. Oke. Saya tulis dulu jam digitalnya. Pertama, di dalam jam versi British, waktu itu terbagi menjadi dua. Ya. Pertama, kalau menitnya itu adalah menit pertama sampai ke 30, seperti ini, 1 sampai ke 30 sampai jam 6.
maka dia menggunakan kata pas. Jika menitnya 1 sampai 30 atau di bawah 30 menit. Oke, 30 atau di bawah 30 menit. Tapi kalau menitnya itu di atas 31, maka menggunakan kata to. 31 berarti dari 31 sampai ke 59. Seperti itu. Nah, maka menggunakan kata to. Saya ulangi lagi, jika menitnya 30 atau di bawah 30, 1 sampai 30 menggunakan kata pas, tapi kalau menitnya 31 sampai 59 menggunakan kata to. Seperti itu. Dan ingat, kalau di British itu dibaca menitnya dulu baru jamnya. Kita mulai. Kita mulai dari jam 12 tepat. Oke, sorry, itu warna hijau ya. Jam 12 tepat, 12 o'clock. Jam 12 tepat, 12 o'clock. Jam 12 lewat 5 menit. Jam 12 lewat 5 menit. 5 past 12. 5 past 12. Kenapa dikatakan 5 past 12? Karena dibaca menitnya dulu, baru jamnya. Kenapa menggunakan kata pas? Karena menitnya di bawah 30. 5 past 12. Jam 12 lewat 10 menit berarti 10 past 12. 10 past 12. Jam 12 lewat 15 menit, jarum panjang di angka 15, dibacanya a quarter. A quarter past 12. A quarter past 12. Kenapa menggunakan kata a quarter? 15 menit itu dibacanya adalah a quarter. Seperti itu. Ya. Jam 12 lewat 20 menit, 20 past 12. Jam 12 lewat 25 menit, 25 past 12. Jam 12 lewat 30 menit, a half past 12. A half past 12. Saya ulangi sekali lagi. Jam 12 tepat, 12 o'clock. Jam 12 lewat 5 menit, 5 past 12. Jam 12 lewat 10 menit, 10 past 12. Jam 12 lewat 15 menit, a quarter past 12. Jam 12 lewat 20 menit, 20 past 12. Oke, 20 past 12. Kemudian jam 12 lewat 25 menit, 25 past 12. Kemudian jam 12 lewat 30, a half past 12. Seperti itu. Ya, a half past 12. Ya, okay. Is it understandable? Can we say 12:15? No, Sister Dewi. Tidak boleh. Oke. Karena ini versi British ya. Versi British itu berbeda. Oke. Berarti 12 jam 12 lewat 14, 14 past 12. Benar sekali. Cukup dibaca menitnya dulu, baru ada kata pas, baru kemudian jamnya dibaca. Anybody want to practice? Ada yang masih bingung? Boleh raise your hand. Silahkan yang masih bingung. Oke. Berarti ini clear ya. Kalau nggak ada yang raise hand, nggak ada yang angkat tangan pakai hand emoticon. Oke. Ada satu, Yasen Hertanto Wijaya. Ya, yes, sir. Oke. Masih bingung atau mencoba buat latihan dulu? Mau coba latihan deh. Oke. Let's say jam 10 lewat 26 berarti 26 past 26 past 10. oke. Kalau jam 1 lewat 15 Jam 1 15 past 30. 13. kalau British pakainya 12 putaran. Oh, oke. Berarti 15 past 1. Oke, tadi 15 dibaca 15 atau a quarter? Oh, sorry. Oke, a quarter past Ya, berarti 1. a quarter past 1. A Kalau quarter. jam 10 lewat 30 setengah 11 berarti Half past. Sorry, tadi berapa jamnya?
Jam 10.30. Berarti a half past 10. Ya, a half past 10. Cukup disebut menitnya dulu ya, baru pas terus jam. Seperti itu. Okay. Thank you, sir. Okay, my pleasure. Ya, let's say others. Okay. Sister Tias Novianti, please open your microphone. Sister Yes. Tias Novianti, okay. So, jam 12 tepat bahasa Inggrisnya? 12. 12 o'clock. Jam 12 lewat 5 menit? 5 past 12. Oke, kalau kalau jam 10 lewat 10, 10 to 12. 10 atau 10 to pas? 10. 10 past 10. 10 past 10. Okay. Kalau Sorry. menitnya di bawah 30 masih menggunakan pas. Kalau jam 10 lewat 15 menit, 10. ya a quarter past 10. Kalau jam 10 lewat 30 menit, 10. a half past 10. Thank you. Paham, Sister Tias? Alright. Sip ya, dibuat latihan. Sinyalnya kayaknya kurang bagus ya. Putus-putus. Oke. Sister Sari Windah. Oke. Yes, sir. Alright. So let's say kalau jam 2 lewat 3 menit, 3 past Two. 2. oke, 3 past 2. Kalau jam 2 lewat 15 menit, Quarter 2. pas. Quarter past 2. A quarter past 2. Pasnya jangan lupa ya. Oke. Kalau jam 2 lewat 17 menit, Apa 17 ya? Lupa. 15. Oh iya. Oh, sorry, 17 kok. 15. Eh 17 a quarter past 2. Oh, nggak pakai quarter. Oh, Kan 17 past 2. 17 pas, Past ya 2. 17 past 2. Oke, thank you so much, Sister Sari. Jadi teman-teman cukup dibaca jam pas pakai to. Kita buat contoh bersama. Let's say jam 8 lewat 23. So we say 23, 23 pas 3 past 3. pas 8. 8. Jam 8 ya, pas 23. 8. Oke. Jam 12 lewat 29. We say 29 past past 12. 29 29 past past 12. 12. 12. Jadi di sini teman-teman, pokok selama menitnya di bawah 30, pakai pas, jangan lupa. Oke? Oke. Clear ya? Nah, kalau apa namanya? Kalau di bawah 30 itu masih gampang kita nyebutnya. Tapi kalau sudah 30 nanti agak ribet dia. Nah, penempatan itu di mana, coach? Itu ya a quarter tadi. Ini kayak a quarter sama a half. Yang pakai hanya a quarter sama a half aja ya. Itu artikel teman-teman. Nanti teman-teman akan mempelajari itu di minggu depan. So don't worry ya. Nah, sekarang coba kita bahas yang selanjutnya, yang di atas 30. Saya coba tulis dulu jam digitalnya ya, biar lebih mudah untuk mempelajarinya. 12, 31. Apa ini? Nah, udah. Biar lebih mudah untuk mempelajarinya.
Nah, teman-teman, kalau untuk jam yang dia itu menitnya di atas 31, cara penyebutannya berbeda. Saya buatkan contoh. 12.31. Teman-teman nggak boleh mengatakan seperti ini. 31 past 12. Ini nggak boleh. Seperti ini tidak boleh. Atau teman-teman menggunakan kata 31 to 12. Ini juga tidak boleh. Oke, terus yang benar gimana, Bro? Yang benar adalah 29 to 1. Kok bisa kayak gini, Bro? Nggak sesuai dengan angkanya. Jadi gini, teman-teman. Kalau kita menyebut jam yang menitnya di bawah 30, itu kita bilangnya lebih. Contoh, jam 12 lebih atau lewat 29. Jam 12 lebih atau lewat 30. Tapi kalau jam 12.31, ini dia nyebutnya jangan jam 12 lewat 31. Tapi kita nyebutnya adalah jam 1 kurang 29 menit. Nah, kalau jam 1 kurang 29 menit, itu kan penyebutan versi Indonesia. Dibaca jam dulu baru menitnya. Maka kita balik, berubah menjadi versi British. 29 menit menuju jam 1. Berarti 29 to 1. 29 menit to menuju jam 1. Menitnya dikurangi. Oke, 60 kurangi 31, 29. Kok ribet, Bro ya? Nah, ini versi British memang ribet. Oke. Nah, jadi harus diingat-ingat. Matematikanya lumayan agak main ini, ngurangin dikit-dikit. Pengurangan itu gampang sebenarnya. Cuman karena dibalik-balik gini jadi bingung. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya jam 12.32, kita bilangnya adalah 28 to 28 to 1. Yes, 28 to 1. Ini 28 menit menuju jam 1. Jangan to 12 ya. Nanti kepicut sama angka 12-nya. Nambah itu jamnya nanti. Seperti itu. 12.33 itu 27 27 to 1. 27 to 1. 12.35 berarti 25 to 1. yes, 25 to 1. 12.40 berarti 20 to 20 to 1. 1. Ya, 20 menit menuju jam 1 atau jam 1 kurang 20 menit. Nah, kalau 12.45 ini 15 kan? Nah, A quarter to 1. Quarter to 1. A quarter to 1. 15 menit menuju jam 1. 12.50 sama 10 to 10 to 1. 12.55 berarti 5 kan? 5 to 1. Seperti itu. Oke? Gimana? Bisa difahami? Ini butuh ekstra latihan kalau bagian sini. Yes, sir. Yes. Oke, 29 menit sebelum jam 1. Boleh. Oke. Boleh ngomong seperti itu? Boleh. Nggak apa-apa. Nah, ya kita mengabaikan angka 12-nya, terus menambahkan 1 jam setelah jam 12. Contoh lagi nih. Sekarang itu jam 10.36. Berarti kita bilangnya gimana ini? 36 to 10. 26 atau 24? 24 to 11. 11? to 11. 24 to 11. Yeah. 24 to 11. To 10. 24 menit menuju jam 11. Jam 11. Alright. Okay. Masih belum paham. Oke, saya ulang sekali lagi teman-teman ya. Saya mute dulu ya, biar teman kita paham nih. Oke. Namanya siapa? Kenzi. Oke, saya coba nih. Kenzi, please open your microphone. Oke. Kita coba. Jadi,
Kalau jam 12.29 dibacanya gimana tadi? Where is Kenzi? Mhm. Kenzi, hello, are you there? Say something. Kenzi, dibuka mikrofonnya nggak apa-apa. Hello, Bro Kenzi. Oke, tidak ada suaranya. I think mikrofonnya something happened ya. Oke. Nah, kita coba nah, oke. Coba kita buat buat contoh nih. Sebentar ya, saya jabarkan dulu sebentar. Saya jelaskan sekali lagi. Nah, soalnya masih ada waktu, don't worry. Pertama, kalau menitnya di bawah 30, kita menggunakan kata pas. Bacanya normal. Jam 12 lewat berapa gitu. Contohnya kayak jam 12 lewat 29 berarti 29 past 12. 12.30 a half past 12. Tapi kalau menitnya di atas 31 kan harus menggunakan to. To artinya menuju. 12.31 nggak boleh dibaca jam 12 lewat 31 menit, tapi harus dibaca 29 menit menuju jam 1 atau jam 1 lewat jam 1 kurang 29 menit. Gini-gini nih, cara mudahnya seperti ini. Teman-teman, kalau 12.31 kan nggak boleh dibaca jam 12 lewat 31. Nah, coba kita versi Indonesia dulu deh. Versi Indo. Versi Indo berarti dibacanya gimana itu? Jam 1 kurang 29 menit ya. Nah, ini versi Indo. Indo kan dibaca jamnya dulu baru menit ya. Nah, berarti kalau versi British kebalikannya dibaca berarti 29 menit 29 menuju to 1. menuju jam 1 kan gitu. Dibalik. Menitnya dulu baru jamnya. Oke? Bisa difahami? Saya acak jamnya misal. Oke. Saya misalnya ngitung gini. Yes, sir. Jam 4 lewat atau jam 4 misalnya 47. Berarti bilangnya 47 to 5. 47 37 kok 37. 13 to 5. 47 to Oke, 5. ini jam 5 kurang berapa menit? 30 3 menit. 3 menit. 3 menit atau 13? 15 menit. Ini jam 5 kurang 13 menit. Berarti 13 dulu. 13 to 5. to 5. 13 to 5. Ya. Oh, Kita ulangi lagi. Misal oke. jam 4 lewat 4 sorry 50 gini. lah, 50 coba, Jam 4 coach. lewat 50 misalnya. Ya. Ini sama dengan jam 5 kurang berapa menit? 10 10 10 to 5. Iya. Jam 5 kurang 10 menit atau 10 menit menuju jam 5. Oh, 5. Kalau angkanya di atas, kalau menitnya di atas 50 kayaknya gampang. Oke. Soalnya ngitungnya nggak terlalu berat ya. Ngitungnya. Oke, seperti itu. Sebentar, ini kok tiba-tiba gini. Saya hapus dulu sebentar. Ya, dibalik betul sekali, tinggal dibalik teman-teman. Nah, kita coba lagi ya. Ini saya hapus dulu bagian sini biar enak nyebutnya. Misal kita ambil oke, jam 5 lewat 37. 5.37 berarti
Jam 6 kurang berapa menit itu? 23 22, 23, 23 ya. 23, ya, To 3 to 6. to 6. 23 to 6. 23 to 6. 6. Terakhir, sekarang itu jam 10 lewat 42. Berarti dibacanya Eh, 18 to 11. 13. 18 to 11. 18 to 11. 11. 18 to 11. 18 to 11. 11. Meleset ya. Ya, memang butuh Hitungnya latihan lemot, teman-teman. Sir. Gak apa-apa. British itu butuh latihan. Yang penting teman-teman paham dulu polanya. Nanti baru kemudian dilatih. Nanti setelah kelas coba saya kasihkan soal buat latihan British. Oke, seperti ini. Nah, British Biasa itu, kerjakan dulu. Ibu juga sama oke. lagi belajar. Ya, British itu lebih sulit mendengarkan daripada mengucapkan. Contoh nih, contoh. Saya yang mengucapkan, teman-teman artikan, oke. Guys, sekarang ini jam, misalnya I say 5 to 4. Itu jam berapa itu? 5 to 4. 3:55. 4:55. 5 to 4. Ya. 3:55. 3:55. Oke, 5 to 4, betul ya. Nah, sekarang kalau saya mengatakan what time, Brodski, what time is it? Oh, it's 1 to 3. Jam berapa itu? 1, 2, 3. Jam 1 kurang 3 menit. 4 to 5. It's 1 to 3. 12:57. 259. 12:57. 259. Oke. Ya, jam 2, 5, 59. Atau jam 3 Kurang satu kurang menit. 1 menit. 1 menit menuju jam 3. It's 1 to 3 nyebutnya. Betul ya? Iya. 1 to 3. 1, 2, 3. Oke. It's 1 to 3 ya. 3, 4. Ya, silakan dibuat latihan boleh seperti ini. Ini versi yang British. British. Nah, Oke. kalau teman-teman mengalami kesulitan yang British, nah sekarang kita bahas yang versi Amerika. Oke. Versi American is more simple. Oke. Versi Amerika lebih simple. Kenapa? Kita coba buat menjangkaunya. Ini saya hapus dulu bagian sini teman-teman. Oke. Oke. Ini boleh. Sorry. Gini aja. Ini 12 o'clock. 12 o'clock. Nah, ini kan versi British. Kita rubah menjadi versi Amerika. American. Ini yang versi British. Kalau versi American, dia itu persis kayak Indonesia. Oke. Dia persis dibaca menitnya dulu, baru dibaca jamnya dulu, baru menitnya. Nggak pakai kata pas, nggak pakai kata to. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Jam 12 tepat, 12 o'clock. Jam 12 lewat 5. Berarti kita bacanya tetap sama. 12:05. 12:05. Jam 12 lewat 15. Tetap dibaca 12:15. Nah, jam 12 lewat 30. Berarti dibacanya 12:30. Apa adanya seperti itu. Nah, kemudian di sini jam 12:31 tetap berarti 12:31. Yes, oke. Jam 12:32 sama 12:32. Jam 12:45 berarti dibacanya adalah 12:15. 12:15. Sorry kok 15 sih. 12:45.
12:45. Jadi Oh. dibaca persis kayak Indonesia. Tapi ada tapinya. Biasanya kalau versi American yang menitnya di bawah 9 ya, 9 ke bawah. Itu biasanya cara bacanya kayak gini. 12:05. Ada kayak O-nya biasanya. 12:05. Tapi tidak harus ya. Tidak harus. 12:05 juga nggak masalah. Kalau American dia ada yang pakai 12, ada yang pakai 24. Kalau British dia pakai yang 12. Misalnya jam 13:15 ya 13:15 gitu aja. Itu jam 1:15. 13:15. Kalau contoh lainnya misal seperti ini, si A nanya what time What time is it? what time is it? It's Nah, dia no. jawab it's at, ini sekarang jam. Nah, tergantung teman-teman mau pakai British atau Amerika boleh. Bebas. 12. Okay. It's at 12:45 atau it's at 1:45. Nah, boleh saja. Oh. Oke. Itu ya. Kalau yang menggunakan 12 putaran pakai AM PM boleh. Untuk jadwal ya. Kalau untuk sekarang Bruski jam berapa sekarang? 11 o'clock. Nggak usah pakai AM nggak apa-apa. Karena sudah tahu ini kan masih pagi. Tapi kalau untuk jadwal baru pakai AM atau PM seperti itu. Penggunaan lebih untuk ya AM lebih ke jadwal ya, untuk ke jadwal. Oke, is it clear everyone? Yes, clear. Clear, clear. Silakan. Boleh digunakan mau versi yang mana aja. Oke, kalau menurut teman-teman, kalau teman-teman versi Amerika sudah tahu, sudah bisa, ya berarti sekarang silakan dibuat latihan versi yang British. Biar mudah untuk, biar paham kedua-duanya. Nah, now, sorry Kak, izin bertanya. Kalau jam 8:04 dibaca 8:04, yes, 8:04, seperti itu. Oke. Tapi tidak harus ya. 8:04 juga bisa kok, nggak apa-apa. Sister Indri. Jam 12:30 apakah boleh bilang gini? A half to one. A half to one. Kalau a half itu masih bagian dari pas. Karena pas itu penggunaannya untuk menit ke 1 sampai 30. Berarti 30 itu masih milik pas kan? Nah, kalau 31 ke atas baru menggunakan to, Bro Arjaya. Arjaya, doke or man or woman. Seperti itu. Saya pernah ditanya sama siswa swing punter juga, gini, bro, jam 12:31, kenapa nggak kita pakai gini aja bro, 31 past 12, kan sama-sama maknanya sama bro, pas kan artinya lebih, jam 12, 31 past 12, kenapa nggak gitu aja. Kalau menurut saya oke, itu bagus, enak, mudah, simple. Nah, tapi itu bukan bahasa kita. Jadi kalau teman-teman ngomong sama orang British, ya dia bingung itu jam berapa. Ya, meskipun paham, tapi kan itu pola yang salah. Seperti itu. Jadi kurang tepat aja. A quarter sama half cuma berlaku buat British. Benar sekali, hanya berlaku buat British aja. Kalau American dia persis kayak bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kita masih ada waktu. Nah, sekarang kita mencoba untuk membedakan British dengan American. Apa sih perbedaannya? Pertama, British itu kalau menurut alur ya teman-teman, induknya itu British. Oke, American itu versi kedua. Oke, induknya tetap di British. Kalau saya pernah membaca itu mother language-nya atau ibunya bahasa Inggris itu bahasa Jerman, induknya. Makanya kadang bahasa Jerman itu kayak bahasa Inggris beberapa kosakatanya, tapi cara bacanya kayak bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kalau menurut dari sertifikasinya itu berbeda. Kalau British
Ya, itu pakai versi British, IELTS. Kalau American pakai TOEFL. TOEFL itu sertifikasi untuk keluar ya, seperti itu. Nah, pertama British dengan Amerika itu dibedakan dari segi pronunciation. Kalau kalau Amerika lebih apa? Lebih berpower lah ya, lebih berpower. Kalau British itu nggak terlalu berpower. Kalau versi Aussie Australia dia lebih tengah-tengah lah. Nah, Australia itu tengah-tengah. Anyway, sekarang bahasa Inggris itu terbagi menjadi tiga ya, bukan dua lagi. Ada versi Australia juga, oke. Tapi versi Australia itu kombinasi American dan British, oke. Kita bahas dulu perbedaannya. Pertama dalam pronunciations atau pengucapan dan logat itu jelas berbeda. Tapi bukan berarti teman-teman itu tidak bisa. Misal nih, eh, dari Jawa. Orang Jawa ngomong bahasa Inggris medok. Guys, this is my water. This is my water. R-nya numpuk di situ, water. Apakah itu salah? Menurut saya itu tidak selalu salah. Boleh. Yang penting tidak melenceng jauh. Kalau masalah pronunciation itu tidak selama melencengnya tidak jauh, nggak jauh-jauh banget, nggak masalah, masih diterima. Karena ada yang namanya word Englishes, yaitu penyebaran bahasa Inggris. Penyebar Afrika Selatan itu bahasa ini bahasa Inggris loh. Afrika itu, Afrika Selatan. Jadi orang-orang dari Afrika Selatan itu kalau kuliah ke luar negeri mereka nggak butuh IELTS. Kalau nggak butuh IELTS, nggak butuh TOEFL kayak kita nggak butuh. Karena mereka bahasa resminya seperti itu. Itu pertama. Yang penting jangan melenceng jauh. Contoh yang melenceng jauh itu gini. Eh, dessert artinya apa, teman-teman? Makanan, Makanan penutup. makanan penutup. Kalau dessert, Gurun, pasir. gurun. Nah, itu melenceng kan? Jauhnya berbeda ya. Dessert ke desert. Nah, mau makan dessert atau desert, maknanya berbeda. Seperti itu. Oke, itu yang seperti itu bisa. Terus kemudian meskipun sama-sama bahasa Inggris, mereka memiliki perbedaan. Jangankan versi British dan Amerika. British aja, setiap kota itu memiliki intonasi atau aksen yang berbeda. Contoh nih, orang Jawa, sama-sama Jawa, Jawa Tengah dengan Jawa Timur, sama-sama Jawa. Jawanya Surabaya sama Jawanya orang Solo. Jawanya orang Sumatera yang bersuku Jawa dengan Jawa yang di Pulau Jawa itu sama-sama Jawa, tapi mereka punya culture yang berbeda, budaya yang berbeda. Contohnya kalau di Jawa Tengah orang menggunakan kata sampaian kepada orang tua itu nggak boleh, nggak sopan itu. Tapi kalau di tempat saya itu sopan. Oke, sopan. Bahkan kepala desa saya udah sepuh gitu ya Pak. Pak, sampean tadi ikut acara nggak Pak? Itu sopan sekali. Oke, soalnya biasanya ngomongnya kamu, bahasa Indonesia. Oke, nah kalau di Solo pakainya kan panjenengan seperti itu. Sama-sama Jawa, tapi difahami. Kosakatanya sama-sama paham. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya berbeda dari kosakata. Ada beberapa kosakata yang berbeda, tapi tetap nyambung, tetap sama. Contoh, liburan biasanya kita menyebutnya adalah holiday. Itu orang orang British. American dia nggak pakai kata holiday, dia pakai vacation, jalan-jalan ya. Seperti itu, liburan. Tapi kalau ngomong nyambung, permen ada yang mengatakan candy, ada yang mengatakan sweet, ya sama-sama nyambung. Itu dari kosakata. Nah, terus kemudian yang ketiga biasanya dari penulisan. Penulisan itu ada yang pakai kata color, ada yang pakai OU ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Dua-duanya ini benar, nggak masalah. Oke, itu diperbolehkan juga, nggak masalah. Nah, itu yang selanjutnya adalah perbedaan dari grammar. Di grammar, orang Amerika itu berbeda dengan British. Nggak semuanya ya, ada beberapa bagian grammar. Hanya saja semuanya boleh digunakan. Contoh nih, teman-teman, kalau satu mobil kan car. Kalau mobilnya banyak itu jadinya cars.
Kan gini ya. Cars Oke. sama S. Oke, kalau kalau satu pakainya is kan, kalau banyak pakainya kan are, ya enggak? Kalau menurut grammar kan. Nah, Yes. nah, sekarang coba kita mengacu kepada kacamata. Kacamata itu bahasa Inggrisnya adalah glasses. Glasses. Oke. Kalau saya mengatakan kata my glasses, ini cocoknya pakai is atau are? Is. The glasses is Kenapa kok pakai is? Sedangkan pakainya glasses ini. Glasses kan dua itu Are. kacanya. Pakai R. Karena barang Karena satu. kacamatanya jumlah satu. barangnya sepasang gitu. Lebih dari satu. Karena lebih dari satu kacanya, tapi barangnya cuma satu kan? Iya. Hmm. Biasanya perbedaannya seperti ini, namanya adalah collective noun. Collective noun itu sekumpulan kata. Sekumpulan kata yang berkumpul terus memiliki nama baru. Contoh ada father, mother. Kumpul jadi parents. Oke? Ada striker, keeper. Kemudian ada winger. Berkumpul jadi football team. Real Madrid namanya. Oke? Dan sebagainya. Itu namanya collective noun. Kalau menurut versi Amerika, collective noun itu pakainya adalah is. Kacamata. Tapi kalau British pakainya adalah are. Seperti itu. Itu perbedaannya. Tapi mana bro yang benar? Dua-duanya benar. Nggak ada yang salah ini. Cuman kalau mengacu kepada yang paling umum, ini yang lebih umum. Karena pengucapan atau yang menggunakan versi Amerika lebih banyak daripada British. Menurut apa namanya, versi apa namanya, jumlah penduduk juga sama ya, seperti itu. Ya kalau Sundanese ya kaki itu sampai itu kaki. Itu kalau menurut grammar. Dan itu nggak masalah, teman-teman boleh menggunakan dua-duanya, and that's okay. Nah, jadi perbedaan British dan Amerika itu sangat mencolok. Nah, tapi teman-teman boleh menggunakan kedua-duanya. Bro, saya kan mau ikut ujian IELTS, bro. Nanti kalau sama Bro Reski versi Amerika, nanti saya bingung, bro. Oh, tidak. Oke. Semuanya itu sama kok, tetap sama. Dan kebetulan saya mempelajari bahasa Inggris, grammarnya itu cenderung ke British, teman-teman. Untuk grammarnya ya. Bukan berarti teman-teman itu nggak mempelajari. Tetap kok. Misalnya anggap aja ya, ada grammar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 aja deh kebanyakan. 1, 2, 3. Nah, ini Amerika British, Amerika pakai 1, 2. Oke. British juga pakai 1, 2. Tapi Amerika nggak pakai yang ketiga. British pakai yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, kalau orang British ngomong sama orang Amerika, mereka sama-sama paham. Sama-sama paham kok. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Oke. Kalau untuk kuliah di British, jadi teman-teman, meskipun teman-teman menguasai bahasa Inggris versi Amerika atau versi British atau versi Australia sekalipun, kemanapun orang akan paham you ngomong apa. Jangan khawatir, ya. Yang membedakan mencolok itu biasanya hanya tadi yang saya katakan tadi, seperti itu. Tapi tetap sama-sama paham. Jadi nggak usah khawatir. Di mix pun juga nggak apa-apa, seperti itu. Kalau teman-teman berbicara tentang kuliah di Singapura dan sebagainya, itu tetap sama kok, tergantung kesempatan, tergantung persyaratan. Contoh, kalau di kampus Eropa, biasanya dia menggunakan IELTS. Oke. Tapi ada juga yang menerima TOEFL. Itu sebagai persyaratan. TOEFL itu sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak Amerika. Kalau British, sertifikat yang dikeluarkan oleh IELTS dikeluarkan oleh British. Kalau Australia namanya PTE Academic, seperti itu. Oke. Dan kalau PTE itu kalau nggak salah hanya digunakan di Australia aja kalau nggak salah, seperti itu. Itu ya. Jadi perbedaannya. Nah, saya akan mengajarkan ke teman-teman versi yang general dulu, karena kita di batch 1 ini fokusnya kita bisa ngomong dulu, teman-teman bisa apa namanya lancar bicara, grammarnya salah dikit-dikit nggak masalah. Nanti akan saya ajarkan pelan-pelan bagaimana cara menata kalimat, kosakatanya, dan sebagainya.
Pronunciation urusan terakhir. Oke, urusan terakhir. Bahkan kemarin saya baca salah satu website yang untuk ujian IELTS, apa namanya, logat, oke, itu tidak mengefek terhadap tes. Oke, logat itu tidak memberikan efek you gagal atau tidak. Yang penting bisa difahami. Oke, yang penting bisa difahami. Logat ya, bukan pronunciation. Kalau pronunciation itu salah ngucap beda makna nanti. Oke, ada yang bisa, ada yang beda makna dan juga yang tidak. Jadi dikondisikan aja. Oke, jadi kalau dapat kosakata dicari ini bunyinya bagaimana, cara mengucapkannya bagaimana. Seperti itu. Oke. So, I think that's all for today. Dan untuk besok, kita materinya grammar besok terakhir tentang tenses, merangkai kalimat, menggunakannya. Terus nanti Sabtu Minggu teman-teman dikerjakan di rumah. Seninnya kita gunakan for speaking. Minggu depan kita fokus di speaking, teman-teman. Kalau ingin bertanya lebih, bisa chat pribadi ke saya. Feel free, everyone. I think that's all from me for today. And last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.